Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 dan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor 1 tahun 2025, setiap calon pengantin diwajibkan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan. Oleh karena itu, KUA di seluruh Indonesia ini mengadakan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, di mana bimbingan perkawinan ini bisa dilaksanakan secara klasikal, secara mandiri maupun secara Zoom meeting atau online. Kemudian di KUA Kertanegara sendiri bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan baik secara klasikal maupun mandiri. Untuk secara klasikal maupun mandiri ini tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya ya setiap calon pasangan pengantin bisa mengikuti dan berinteraksi dengan pembimbing bimbingan perkawinan, bisa tanya jawab secara langsung. Tetapi setiap pasangan tidak bisa semuanya mengikuti karena keterbatasan waktu, karena banyak pasangan yang bekerja di luar daerah yang tidak mendapatkan izin dari atasan. Maka untuk itu diperlukan terobosan, yaitu bimbingan secara online atau Zoom meeting. Oleh karena itu di KUA Kecamatan Kertanegara ini direncanakan akan dilaksanakan bimbingan perkawinan secara online. Di setiap calon pengantin bisa memilih sendiri waktunya untuk mengakses bimbingan perkawinan di web KUA Kertanegara, mengikutinya dan nantinya akan mendapatkan sertifikat. Maka kami selaku pimpinan di KUA Kertanegara ya mendorong agar bisa dilaksanakan bimbingan perkawinan itu secara online. Demikian yang kami sampaikan, terima kasih. Bimbingan perkawinan sangat penting untuk setiap calon pengantin yang akan menikah dan membina rumah tangga, sesuai dengan tujuan dari bimbingan perkawinan, yaitu untuk membekali setiap calon pasangan pengantin agar mendapatkan pengetahuan yang cukup sehingga bisa dijadikan materi atau bekal untuk menghadapi setiap permasalahan dinamika dalam kehidupan berumah tangga, bisa membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, langgeng, bahagia, atau sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Melawati, fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 bahwa setiap calon pengantin yang telah mendaftar nikah di KUA maka wajib melaksanakan bimbingan perkawinan. Bimbingan bagi cantin merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Bimbingan perkawinan mempunyai tujuan diantaranya mencegah perceraian, memberikan bekal pengetahuan kepada calon pengantin, serta membangun keluarga sakinah mawadah warahmah. Secara garis besar ada dua materi yang akan disampaikan oleh seorang fasilitator.
Materi pertama terkait dengan materi dasar, di antaranya membangun landasan keluarga sakinah dan merencanakan keluarga yang kokoh. Selanjutnya ada materi keterampilan hidup atau life skill, di antaranya ada kesehatan reproduksi dan gizi keluarga, ada manajemen konflik dan komunikasi efektif, serta peran dan fungsi keluarga dalam bermasyarakat. Bagi para catin, yuk jangan lewatkan untuk mendapatkan fasilitas bimbingan perkawinan secara gratis di KUA, dan panjenengan akan mendapatkan buku ini secara cuma-cuma saat nanti mengikuti bimbingan perkawinan di KUA sebagai bahan untuk belajar di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'd. Selamat siang para peserta bimbingan perkawinan dimanapun Anda berada. Izinkan pada siang hari ini saya Musalim Ridho selaku fasilitator bimbingan perkawinan KUA Kertanegara Kabupaten Purbalingga hadir menemani para calon pengantin dimanapun Anda berada. Kita akan sedikit berbincang, sharing, diskusi terkait dengan tema perspektif keadilan dan kesalingan dalam membangun keluarga yang sakinah. Dalam sesi ini, kami akan mengajak seluruh peserta untuk memiliki kesadaran bahwa keluarga adalah bagian dari kehidupan manusia, sehingga tujuannya pun mesti sejalan dengan pendirian dan tujuan hidupnya. Manusia bukanlah makhluk fisik semata, melainkan juga makhluk intelektual dan spiritual. Bahkan dimensi intelektual dan spiritual manusia menjadi jati diri utamanya. Tujuan hidupnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di bumi, baik di dalam maupun di luar rumah. Karena itu, keluarga mesti dikelola dengan akhlak agar bisa mendatangkan kemaslahatan pada diri sendiri, pada pihak lain, baik sesama anggota keluarga, masyarakat, bangsa, manusia, bahkan alam semesta. Baik, para peserta bimbingan perkawinan yang berbahagia, bagaimana tema bimbingan pada siang hari ini adalah perspektif keadilan dan kesalingan dalam membangun sebuah keluarga sakinah. Ada beberapa poin utama yang ingin kami sampaikan, yaitu apa yang dimaksud dengan perspektif keadilan dan kesalingan. Yang pertama, perspektif keadilan adalah cara pandang bahwa masing-masing pihak yang berelasi adalah individu yang bermartabat, sehingga kebutuhannya harus dipenuhi, termasuk dengan memperhatikan kondisi khusus biologis maupun sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perspektif kesalingan. Perspektif kesalingan adalah cara pandang bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut di atas dilakukan dengan kerjasama, saling menghormati, saling mendukung, saling membantu, dan saling menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, basis daripada perspektif keadilan dan kesalingan adalah relasi, ya, kesalingan antara sama pasangan. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mensyaratkan 3 fondasi utama. Fondasi utama yang harus kuat agar bangunan keluarga yang sakinah ini dapat berdiri kokoh. Ketiga hal tersebut diantaranya satu yaitu keadilan atau muadalah. Yang kedua yaitu keseimbangan atau muwazanah, dan yang terakhir adalah mubadalah atau kesalingan. Ini berarti bahwa semua pihak
dalam keluarga tersebut, saling memperlakukan diri dan lainnya dalam keluarga yang penuh dengan keadilan, keseimbangan, dan kesalingan dalam kebaikan. Dari hal tersebut, maka dapat diambil pemahaman bahwa perspektif kesalingan dalam keluarga sakinah adalah cara pandang semua anggota keluarga, mulai dari laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, pada diri dan pasangannya sebagai sama-sama manusia yang utuh, yang bermartabat, saling menghormati satu sama lain, dan bekerja sama dengan berpartisipasi aktif mewujudkan segala kebaikan keluarga, dan tidak menjadikan pelaku maupun korban dari segala bentuk keburukan dan kekerasan dalam rumah tangga. Tadi kita telah belajar bersama terkait dengan perspektif keadilan dan kesalingan dalam keluarga. Sekarang bagaimana dampak dari keadilan dan kesalingan dalam keluarga? Yang pertama, suami dan istri sama-sama melayani keluarga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, akan terjadi kesalingan atau mubadalah dalam berbagai aspek. Keluasan pembagian peran dalam rumah tangga. Atau yang ketiga, akan terjadi keseimbangan, akan terjadi kebersamaan dan kesepenanggungan, menjadi tempat di mana seluruh anggota dapat merasakan ketenangan lahir dan batin karena membutuhkan fisik dan non-fisik dipenuhi dengan baik, atau yang dikenal dengan konsep keluarga sakinah. Kemudian menjadi tempat yang paling nyaman karena setiap anggota keluarga siap melindungi yang sebenarnya satu sama lain. Menjadikan tempat belajar saling bersikap baik dengan orang lain, atau bermusyawarah, atau berlomba dalam kebaikan, serta bersikap adil dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini beberapa nilai manakala perspektif keadilan dan kesalingan itu kita aplikasikan dalam kehidupan keluarga kita, sehingga akan dapat meminimalis ya berbagai persoalan yang muncul dalam keluarga, karena dengan konsep ini semuanya akan merasa dimanusiakan dalam kita berkeluarga. Selain pondasi yang sudah saya sebutkan tadi, ada kemudian 5 pilar sebagai penopang berdirinya sebuah keluarga yang sakinah agar semakin kokoh. Yang pertama adalah zawaj ya. Zawaj berarti pasangan ya. Jadi dalam hubungan suami dan istri sama-sama menjaga atau meyakini bahwa keduanya dalam perkawinan adalah pasangan, bukan sebagai atasan ataupun bawahan atau bahkan pemilik dan yang dimiliki, namun sama-sama sebagai pasangan. Yang kedua adalah misakon holidon. Suami dan istri sama-sama memegang erat perkawinan sebagai janji kokoh antar keduanya dengan Allah. Ini akan menjadi sebuah ikatan yang akan selalu mengikat dimanapun, kapanpun kita berada setelah menikah. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Artinya kita akan menghormati segala hak, segala kewajiban, segala sesuatu yang melekat dalam diri manusia, karena kita sebagai sama-sama Abdullah, sebagai sama hamba Allah, maka kita akan melakukan hubungan, akan memperlakukan pasangan kita dengan baik, sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, KDRT, bullying dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu musyawarah. Musyawarah itu menjadi tempat kita berdiskusi dengan pasangan kita, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan dan lain sebagainya untuk mencarikan sebuah solusi. Yang terakhir adalah tarodil. Suami dan istri saling mengupayakan dan menjaga keridhaan pasangannya demi ridho Allah. Jadi semua dikembalikan karena kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai hamba Allah, maka yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Artinya bahwa yang mulia di sisi Allah adalah bagi mereka orang yang bertakwa. Tanda orang bertakwa adalah kita menghargai, menghormati perbedaan dan siapapun yang ada dalam keluarga kita, yang ada dalam pasangan kita.
Itu mungkin yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dengan materi yang terkira. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.